Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah kali ini, kita akan membicarakan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Baiklah, yang pertama kita akan membicarakan etika bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, etika dalam berbisnis sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Etika bisnis itu sendiri adalah prinsip-prinsip moral yang bertindak sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika bisnis yang baik jika diterapkan dalam sebuah perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Kemudian, apa tujuan etika bisnis bagi pengusaha? Nah, jadi etika bisnis bagi pengusaha bertujuan untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang baik dan tidak melakukan bisnis yang curang, yang mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Selain itu, etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk, seperti penipuan serta cara kotor dan licik. Karena bisnis yang memiliki etika yang baik biasanya tidak akan merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Adapun contoh paling sederhana etika dalam berbisnis itu seperti menyebutkan nama. Nah, menyebutkan nama ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengusaha itu memiliki etika yang baik. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru, lalu berdiri saat berkenalan. Nah, ini jika memungkinkan. Berdiri saat memperkenalkan diri itu akan dianggap lebih sopan dan juga dapat mempertegas kehadiran. Kemudian contoh yang selanjutnya, ucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Lalu contoh berikutnya, bayar tagihan ketika mengundang. Nah, ini seandainya pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah restoran. Tentunya sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Jika rekan bisnis menolak, maka ada baiknya pengusaha tersebut tetap membayarnya dan katakan bahwa perusahaan akan menggantinya. Selanjutnya, kita akan membicarakan tanggung jawab sosial dalam bisnis. Menurut Chuck Williams, tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, baik kepada lingkungan internal maupun kepada lingkungan eksternal. Ada beberapa tanggung jawab sosial dalam bisnis. Yang pertama, tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tetapi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dan menjual produk mereka tanpa menyesatkan pelanggan. Kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Dalam tanggung jawab ini, perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya dan memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Ketiga, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Keempat, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya saja, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada sang kreditor. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi pada dasarnya perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, wadah usaha atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial dalam bisnis. Tanggung jawab sosial dalam bisnis itu memiliki banyak manfaat, entah itu bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah.
Yang pertama, bagi perusahaan, citra perusahaan akan terkenal baik karena perusahaan akan dianggap peduli terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya saja, dengan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan, maka terdapat kegiatan sosial yang berupa pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar perusahaan. Bagi pemerintah tidak lagi bekerja sendiri dalam membangun kesejahteraan rakyatnya, karena memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dalam hal tanggung jawab sosial.